Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensia, Ibu Irmatul Hasanah MSI. Perkenalkan, nama saya Tabita Ratu Kurnia dengan NIM 2214164, jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi berganda yang berjudul Pengaruh tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Mengapa saya memilih Jawa Barat untuk menjadi sampel penelitian analisis regresi berganda kali ini? Karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia, berperan penting dalam perekonomian nasional. Produk domestik regional bruto atau PDRB digunakan untuk mengukur kemajuan ekonominya. Meskipun pertumbuhan PDRB di Jawa Barat stabil, provinsi ini menghadapi tantangan ketenagakerjaan seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, TPT dan TPAK ini adalah indikator penting kondisi ketenagakerjaan. Jika TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyaknya pengangguran, sedangkan rendahnya TPAK menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh TPT dan TPAK terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa Barat pada tahun 2022. Oke, selanjutnya pada tinjauan pustaka di sini saya akan membahas tentang pengertian dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, dan PDRB berdasarkan harga konstan yang sudah menjadi variabel di regresi berganda. Untuk pengangguran terbuka adalah kondisi di mana individu mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Terjadi karena kurangnya permintaan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Situasi ini muncul ketika masyarakat secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu namun belum menemukan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran terjadi karena tidak mencukupinya permintaan akan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah individu yang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Nah, selanjutnya untuk tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah proporsi individu dalam usia kerja yang aktif mencari pekerjaan atau bekerja dapat dihitung untuk seluruh populasi usia kerja atau kelompok tertentu. Pada produk domestik regional bruto atau PDRB adalah total nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Nah, untuk di sini laju PDRB atas dasar harga konstan atau real yaitu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Metode penelitian yang saya lakukan kali ini menggunakan metode kuantitatif, yang dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan yaitu data TPT atau tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, TPT dan TPAK menjadi variabel bebasnya atau variabel X-nya. TPT sebagai variabel X1 dan TPAK sebagai variabel X2. Sedangkan produk domestik regional bruto sebagai variabel Y-nya. Data ini dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Nah, berikut data-data yang sudah diolah dan dikelompokkan menggunakan Microsoft Excel, dan di sini sudah diketahui ya perkiraan dan residunya. Nah, data ini berisikan dua variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Untuk laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan sebagai variabel terikatnya atau Y-nya. Untuk TPT dan TPAK-nya sebagai variabel X-nya, TPT sebagai variabel X1 dan TPAK sebagai variabel X2 sebagai variabel bebas. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah ada perhitungannya, hasil dari perkiraan dan residunya.
Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini saya menguji 5. Yang pertama yaitu uji multikolineritas, yang kedua yaitu uji normalitas, yang ketiga uji linearitas, yang keempat uji heterosekdisitas, yang kelima yaitu uji autokorelasi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang uji multikolineritas terlebih dahulu. Nah, multikolineritas dihasilkan berdasarkan hasil perhitungan korelasi hubungan antara X1 dan X2. Di sini saya menghitung korelasi menggunakan data analis yang ada di Excel. X1-nya sebagai TPT dan X2-nya sebagai TPAK. Hasil perhitungannya bisa dilihat hubungan antara X1 dan X2 dihasilkan yaitu min 0,56618. Berarti hasilnya berada di antara min 0,70 sampai 0,70. Karena hasilnya min 0,56618, maka tidak terjadi multikolineritas karena berada di rentang min 0,70 sampai 0,70. Yang kedua yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan Excel, dapat dilihat histogram yang ditampilkan sudah berbentuk lonceng atau memiliki puncak seperti gunungan, menunjukkan bahwa residual dari model regresi mendekati distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Nah, histogramnya berbentuk gunungan atau lonceng seperti ini, asumsi normalitas terpenuhi dan uji normalitas juga terpenuhi. Linearitas digunakan untuk mencari tahu apakah adanya hubungan antara variabel-variabel X dan variabel Y yang linier. Di sini telah disajikan berdasarkan hasil Excel, scatter X, scatter Y, dan plot residu. Scatter X yaitu TPT dan TPAK. Nah, tabel scatter di atas menunjukkan bahwa dapat hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebagai variabel X1 dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebagai variabel X2. Hubungan antara kedua variabel ini adalah linier. Mengapa dikatakan memiliki hubungan positif? Karena berdasarkan hasil tabel scatter di atas memiliki pola yang jelas, titik-titiknya memiliki pola yang jelas mengikuti garis lurus. Selain itu, mengapa dapat dikatakan linier juga dikuatkan berdasarkan hasil plot residu. Residu itu titiknya tidak boleh mengumpul, harus menyebar. Karena di sini residu yang dihasilkan menyebar, maka pada uji linearitas kali ini dapat dikatakan linier. Keempat yaitu uji heterosekdisitas. Berikut telah disajikan plot residu dari nilai Y berdasarkan hasil dari Excel. Kita dapat mengamati pola distribusi residual. Jika residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa ada pola tertentu, ini menunjukkan tidak adanya heterosekdisitas. Dari scatter plot yang diberikan, terlihat bahwa residual tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola yang jelas, yang mengindikasikan tidak adanya masalah heterosekdisitas yang signifikan. Maka disimpulkan pada uji heterosekdisitas tidak adanya heterosekdisitas. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu autokorelasi. Untuk mencari tahu hasil autokorelasi, kita harus melakukan uji DW. Namun, kita harus mengelompokkan Y perkiraan dan residunya. Di sini data telah disajikan, residu sebagai ET, masukkan rumusnya ET dikurangi ET dikurangi 1, ET pangkat 2, ET dikurangi ET dikurangi 1 pangkat 2. Nah, berikut data telah disajikan menggunakan hasil perhitungan Excel. Untuk mengetahui nilai DL dan DU menggunakan tabel DW. Pada tabel DW ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan di situ ada tabel N-nya. Karena data yang saya gunakan berjumlah 27 data, maka N-nya sama dengan 27. DL yang dihasilkan yaitu 1,2399, sedangkan DU-nya 1,5562. 4 dikurangi DL sama dengan 2,7601 dan 4 dikurangi DU sama dengan 2,4438. Masukkan rumus DW untuk mencari tahu DW, yaitu rumusnya jumlah ET dikurangi ET dikurangi 1 dibagi jumlah ET pangkat 2.
dapat dihasilkan sebanyak 1,9819. Uji DW adalah salah satu uji yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Jika DW mendekati 2 antara 1,5 hingga 2,5, bahwa menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jika nilai DW sangat rendah di bawah 1,5 atau sangat tinggi di atas 2,5, mengindikasi adanya autokorelasi. Sedangkan hasil perhitungan DW sama dengan 1,9 yaitu mendekati 2, maka tidak adanya autokorelasi pada uji autokorelasi kali ini. Oke, selanjutnya global test. Untuk mengetahui global test, kita melakukan uji F dan membandingkan hasil uji F hitung dan F tabel. F tabel yang dihasilkan sebanyak 3,40 dan selanjutnya untuk F hitung yang dihasilkan sebanyak 0,86504. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0, artinya tidak ada pengaruh antara TPT dan TPAK terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan. Persamaan regresi bergandanya Y sama dengan 5,678727 ditambah 0,062814X1 min 0,01592X2. Koefisien determinasi yang diperoleh, kita masukkan dulu rumusnya. R pangkat 2 sama dengan SSR dibagi SS total. Berdasarkan hasil perhitungan Excel dapat dihasilkan SSR-nya yaitu 0,88213505 dibagi SS totalnya dihasilkan 13,11929663. Maka koefisien determinasi perhitungannya 0,06723951. Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, bahwa apabila variabel TPAK dihapus dan hanya digunakan variabel TPT sebagai variabel X-nya, maka didapatkan hasil koefisien determinasinya yaitu 0,06299908. Hal ini berbeda apabila TPAK dan TPT dicantumkan, maka didapatkan koefisien determinasinya yaitu 0,067239. Nilai R kuadrat pada tabel yaitu 0,06724 yang menunjukkan bahwa 6,724% variasi variabel terikat atau Y dapat mempengaruhi variabel bebas atau X. Sedangkan sisanya 93,267% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Pada individual test, kita membandingkan antara T-tabel dan T-hitungnya dari masing-masing variabel X1 maupun X2-nya. T-tabel yang dihasilkan yaitu 2,064, sedangkan T-hitung dari TPT 0,02694, dan T-hitung dari TPAK dihasilkan min 0,00451. Untuk hipotesisnya, menerima H0 jika T-hitung lebih dari T-tabel, menolak H0 jika T-hitung kurang dari T-tabel. T-hitung TPT sama dengan 0,02694 dan T-hitung TPAK sama dengan min 0,00451. Hitung dari TPT dan TPAK kurang dari nilai T-tabel. T-tabelnya sama dengan 2,064. Sehingga variabel TPT dan TPAK menerima H0 dan menolak H1. Artinya koefisien regresi dari variabel tersebut adalah tidak sama dengan 0. Oke, kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dari uji hipotesis dan uji asumsi klasik, semuanya memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Jawa Barat tahun 2022. Dan model regresi yang digunakan sudah memenuhi beberapa asumsi klasik seperti tidak adanya multikolineritas dan heterosekdisitas. Namun, variabel lain di luar penelitian ini mungkin lebih mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Oke. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.